Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Axel semua, gimana kabarnya yang di rumah nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita bertemu kembali dalam program kita yaitu podcast Axel, yaitu Perspektif Ruang. Kali ini kita akan berbincang nih mengenai pemilihan material yang tepat. Kita panggil bersama yaitu Bapak Insinyur Hasan Hussaini STMT. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Terima kabarnya kasih. Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Mari Ya. Pak duduk Pak. Oke, terima kasih. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Hasan Hussaini STMT. Nah, beliau ini adalah salah satu ketua Dewan Pakar Nasional. Nah, Bapak, sebelum kita masuk ke topik pembahasan Siap. kita nih ya Pak hari ini, mungkin kita bisa lebih tahu dengan narasumber kita langsung. Untuk Bapak sebagai Ketua Dewan Pakar Nasional ya Pak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana apa di dalamnya Bapak kerjakan. Oke, terima kasih ya. Saya juga kemarin ikut tes propertis ya. Ternyata saingan tuh bukan mudah ya. Akhirnya saya terpilih di Dewan Pakar tuh. Intinya setelah saya terpilih, ternyata di bawah saya ini profesor semua. Jadi dari mana saya bisa mendapatkan itu? Wah, ternyata dari jam terbang pengalaman saya khususnya di bidang konstruksi ya, yang saat ini saya banyak tangani keliling ya, sampai beberapa perusahaan BUMN yang saya ikutkan, baik dari struktur bangunan gedung, jalan, SDA, dan kaitannya dengan manajemen konstruksi. Nah, saat ini juga saya kebetulan kalau di pemerintahan juga pernah menjabat sebagai konsultan manajemen balai besar ya, yang membawahi beberapa provinsi ya. Nah, di situ dari pengalaman itulah yang saya dapatkan juga, bukan pengalaman itu aja, juga saya juga saat ini sebagai TPA. Apa itu TPA? Tim Penilai Ahli Bangunan Gedung ya. Jadi saat orang akan mengajukan bangunan gedung, izin dulu EMB, sekarang PBG. Nah, sekarang PBG itu saya periksa dulu dari strukturnya apa, termasuk spek materialnya. Ternyata saya, waduh, ini khusus bangunan gedung banyak sekali produk-produk Axel ini. Saya senang banget gitu kan, apalagi di saat ini dipanggil, mungkin akan saya berikan masukan nanti terkait update-nya material Axel ini. Bukan hanya di struktur bangunan gedung aja, bisa ke jalan, bisa ke jembatan, nanti bisa kolaborasi. Nah, dari itulah saya mungkin terpilih jadi Ketua Dewan Pakar Nasional, dan juga saat ini saya juga Sekretaris Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan. Gitu Alhamdulillah. Nah, itu kan tadi Bapak membahas mengenai izin pembangunan ya Pak. Pasti hubungannya ke material nih Pak lah. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak nih menemui di dalam in-case nih di lapangan, misalnya ada klien Bapak yang mungkin ada kesalahan dalam penggunaan materialnya, mungkin dikarenakan mereka lebih memilih harga yang lebih murah tapi kualitasnya mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi, itu bagaimana Pak biasanya? Biasanya kita tetap mengarahkan, jadi material, apalagi nih ya, ini kan ada izin PBG itu kan, persetujuan bangunan gedung itu ada yang punya sendiri, ada yang punya pemerintah. Jadi kalau punya sendiri pun tetap harus ada spek daripada material yang digunakan. Nah, saya selalu mencek ini kok produk Axel ini khususnya bata ringan ya. Saya lihat apalagi bangunan pemerintah sudah mengarah ke sana, berarti kan perkembangan Axel khususnya Kalimantan Selatan ya udah maju banget. Nah, dari saya periksa ini ya, konsultasi lah ibaratnya terkait dengan izin bangunan ini, di situ saya mencek, oh speknya ini kalau tidak memenuhi, saya akan menyarankan gitu, yang sudah punya kualitas dan spesifikasi teknis, seperti ada SNI-nya, ada ISU-nya, ada TKDN-nya itu. Ya kebanyakan sih, jujur aja kalau ya khusus dinding ya bata Axel ini banyak digunakan. Gitu. Nah, lalu tadi kan seperti yang Bapak bilang bahwa misalnya
untuk persyaratannya secara teknisnya tuh ada SNI, ada ISO, ada TKDN. Nah, kalau misalnya untuk ramah lingkungan itu termasuk juga nggak Pak? Biasanya Bapak ngecek masuk. Pak? Oh, ramah lingkungan. Jadi di tim PBG itu ada 3 yang memeriksa. Ya, saya sebagai ahli struktur ya kaitannya dengan material tadi, ada arsitek terkait dengan keindahan dari bangunan tadi, ada ME. Nah, ME ini mechanical electrical yang kaitannya. Nah, jadi mekanika elektrikal ini ya kaitannya mungkin ya instalasi listrik PDAM. Nah, ramah lingkungan ini kaitannya sekarang kita menggunakan Pak septic tank itu yang menggunakan bios. Jadi itu pun strukturnya tetap harus bahan apa. Ini harus Axel Group ini melihat ke sana, melirik ke sana nih apa yang diperlukan untuk suatu bangunan yang lebih kuat struktur dan ramah lingkungan tadi. Nanti tunggu produk-produk selanjutnya deh ya nanti. Iya, ini yang saya tunggu. Senang sekali saya supaya saya juga nanti kan menyarankan saat mereka mengajukan karena saya ngecek strukturnya saat mengajukan izin bangunan tadi, otomatis saya cek speknya nih apa aja yang digunakan. Bukan saya artinya memberikan rekomendasi, enggak, tapi ini terbukti karena aturan kami memegang pada SNI tadi. Itu, ya. Kebetulan untuk bata ringan Axel udah ada SNI-nya, baru terbit sih kemarin ya. Nah, terus lanjut kalau misalnya nih Pak, selain Bapak menggunakan semen sama batu bata, apa kira-kira lagi di lapangan itu yang sering Bapak pakai Pak materialnya? Ya, sebenarnya kalau khusus dinding ya, dinding ini kan otomatis ya akselnya selain batu bata, mortar tadi sambungan lem tadi kan punya akselnya lebih cepat, lebih ringan ya. Bukan saya memproduksikan enggak, tapi ini kenyataan spek yang teman-teman pakai lebih cepat. Dan terkait dengan struktur pun dia lebih ringan. Jadi karena fondasi kita kan khususnya Kalimantan Selatan ini kalau beban di atas terlalu berat, otomatis fondasinya juga akan lebih mahal. Makanya dengan bata ringan yang diciptakan ini sangat membantu sebenarnya untuk teman-teman yang kaitannya dengan lebih ke pondasi lebih murah meriah gitu daripada ini. Nah, saya berharap nanti bukan hanya terkait dinding aja, bisa nanti sebagai lantainya kita menggunakan panel yang ada SNI-nya, lakukan penelitian itu supaya jangan kita hanya berharap dinding, tapi juga panelnya yang di atas ini kan banyak sih ada yang menciptakan tapi nggak ada SNI-nya dan saya lihat juga masih terlalu konvensional dalam artian tuh masih meragukan kekuatannya, belum diuji secara SNI tadi. Nah, saya berharap ya dari Axel ini akan menciptakan itu. Saya tunggu nanti. Itu yang saya. Nah, sebelum masuk nih Pak lagi Pak, kita membahas mengenai apa sih Pak perbedaan antara kontraktor dan konsultan. Karena sebagian orang mungkin masih ada yang belum tahu dan menganggap itu sama, seseorang yang sama tuh Pak. Gimana tuh Pak perbedaannya Pak? Jadi kalau itu sebenarnya kaitannya dengan manajemen konstruksi ya. Sebenarnya di dalam pelaksanaan proyek itu yang terlibat ya. Kalau membangun ini pertama perencana dulu, ada konsultan perencana. Nah ini merencanakan, nah disinilah sebenarnya info teknis material-material itu harus menggunakan spek apa, bukan ke konsultan pelaksana. Nah jadi baiknya kolaborasinya nanti kan ini dari material ini ya sekarang ini kan ada e-katalog. Mereka ini yang menggodok tadi, oh saya mau membangun gedung misalnya material apa, nah perencana ini yang membuat ini berdasarkan SNI terbaru materialnya ini. Nah inilah yang nanti dilelangkan baru ada seperti pertanyaan tadi apa kontraktor, apa konsultan, ada owner. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada 3. Misalnya mau membangun gedung kan ada 3, ada owner tadi kan pemiliknya, owner ini bisa pemerintah, bisa swasta. Konsultan pengawas atau konsultan supervisi, baru ada
daripada pelaksana atau kontraktor. Nah, kontraktor dan konsultan ini di mana bedanya? Nah, kalau kontraktor adalah yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Oh, ya. Nah, yang melaksanakan. Nah, guidance teknis mengguide supaya teknis sesuai perencanaan adalah konsultan yang mengawasi. Oh, ini speknya begini, misalnya dari aksel bata ringan segini dan lain-lainnya. Ini dia ini benar enggak pelaksana mengerjakan sesuai dengan rencana tadi. Jadi dia yang mengawasi teknis khususnya. Jadi bantuan kontraktor dalam pelaksanaan ini adalah sebagai pelaksana, konsultan supervisi yang mengawasi, mengguide teknis bahwa kontraktor ini benar-benar melaksanakan sesuai yang direncanakan. Makanya rencana misalnya aksel sudah masuk di situ dengan baterainya, dia tidak boleh merubah daripada spesifikasi teknis yang sudah ditentukan perencanaan. Kalau enggak, konsultan berhak menolak pekerjaan ini. Nah, itu tombak utamanya di konsultan perencanaan tadi. Iya, itu awalnya dulu. Nah, jadi saat pelaksanaan sudah ada misalnya dinding. Nah, pembuatan dinding dengan menggunakan bata ringan aksel dengan dimensi sekian. Harus tuh speknya mana ini. Nah, kalau dia saat melaksanakan tidak menggunakan itu, dia berhak menolak daripada pekerjaan tersebut. Nah, itu jadinya ada beda. Ini pelaksana, ini yang mengawasi. Itu. Mulai nangkep nih Pak lah. Iya, sudah ngerti ya berarti. Ya. Berarti kalau Bapak nih saat ini berarti seorang konsultan kan konsultan, ya Pak? Ya, saya juga dulu pernah jadi kontraktor, makanya saya tahu. Saya pernah kontraktor juga sebagai owner tadi kan, sebagai yang pemilik. Nah, kadang-kadang ya di sini kalau ownernya ya tidak kompeten, kadang-kadang boleh berubah, nggak boleh sebenarnya. Tetap konsultan supervisi itu yang mengawasi sesuai dengan spek yang dikeluarkan dari konsultan perencana. Nah, jadi saat dia mau menagih pembayaran, ini berhak menolak karena ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam perencanaan. Nah, ini kaitannya tadi ada konsultan supervisi, ada konsultan perencana, ini saling keterkaitan. Berarti biarpun misalnya nih ownernya minta material A, tapi untuk konsultan perencanaannya sudah menetapkan misalnya, nggak bisa, nggak boleh. Nah, ini malah nanti akan jadi temuan dan bisa mengakibatkan yang dinamakan kegagalan bangunan tadi, karena tidak sesuai spek tadi. Iya, betul. Nah, kayaknya spek tadi otomatis kan dari perencanaan kan sudah, dia merencanakan menggunakan aksel karena SNI-nya sudah memenuhi. Nah, itu kalau di luar itu kan berarti kan tidak memenuhi. Gitu. Berarti perencanaan material itu sangat penting banget nih Pak. Penting, sangat penting. Makanya kolaborasi daripada material ini ya tadi lewat e-katalog ya, dengan konsultan perencana biasanya. Yang bagusnya berkolaborasinya di situ. Ya, kalau yang kita sharingkan tadi ya Pak mengenai saksi ahli nih Pak. Nah, Bapak mungkin bisa cerita nih Pak, Bapak sebagai seorang saksi ahli otomatis di peradilan tuh ya Pak. Nah, gimana tuh Pak? Ada masalah apa sih di lapangan biasanya kalau misalnya sampai saksi? Jadi karena Bapak punya kompetensi sebagai ahli utama ya, bukan hanya gedung, jalan, jembatan, manajemen kursi dan sumber daya air. Makanya banyak sekali sih yang kasus-kasus kegagalan bangunan itu rata-rata sebenarnya khusus gedung ya, banyak di material sebenarnya. Material karena apa? Tidak sesuai spesifikasi tadi. Nah, seperti yang jadi korban kemarin kan. Nah, itu kan Bapak kan ikut juga. Bapak kan ada punya sertifikat penilai ahli dari kementerian, mungkin ngomong dengan dari biodata apa itu. Jadi sebenarnya itu ya jadi runtuh langsung itu karena material sebenarnya. Antara beton dan ini, jadi saat dia ada penurunan, nah materialnya tidak bagus, dia lepas langsung dia ambruk ke bawah. Nah, kalaunya misalnya materialnya bagus, cara pelaksanaannya bagus, otomatis dia nggak akan runtuh langsung, paling nggak miring gitu. Lama ini kan langsung berapa detik langsung ambruk. Nah, itulah yang saya lihat. Beberapa gedung yang sekarang jadi temuan Bapak sebagai saksi ahli karena material ini kebanyakan di dinding. Nah, dengan hadirnya sel ini kan bata ringan, Bapak senang sekali gitu kan.
yang saya cek ini ya bata-bata lokal, kadang-kadang ada retak yang menunjang stadium berapa tuh, kan ada stadiumnya retak seperti kemarin juga yang di daerah Kabupaten Banjar yang Bapak periksa kan ada retak karena penurunan. Karena apa? Karena tidak bagusnya bata yang digunakan tadi, baik batanya maupun plesternya dan lain-lainnya. Nah, ini yang mengakibatkan kalau terjadi penurunan dia langsung kayak belah gitu. Ini jadi dari kesaksian Bapak saksi ahli ya, kemenakan kemarin di Pontianak, alhamdulillah ini sudah masuk 6 bulan sudah di penjara kalau kasus bangunan ya. Jadi alhamdulillah temuannya 8 miliar, Bapak bisa bebas murnikan. Bapak merinding ini ngeliatnya. Masalahnya PPK-nya aja ketemu Bapak tuh udah tidak ada kayak kehidupannya apa, udah kursi roda ketemu, minta tolong waktu saya bilang, Pak Hasan tolong ini kasusnya. Ternyata saya selidiki, saya ke lapangan lihat lokasinya, wah ini ada masalah nih ternyata. Nah, saya balik, saya pelajari, terus sidang. Alhamdulillah di sidang itu beberapa hari kemudian ya, minggu kemudian diumumkan bahwa mereka dibebas murnikan. Alhamdulillah. Nah ya, karena apa? Karena mereka sebenarnya ya tidak seperti yang dituduhkan itu salahnya. Makanya kaitannya kalau bangunan rata-rata ya, kalau bangunan ini ada penurunan di fondasi. Nah, di fondasi ini saya berharap sekarang ini kan Kalimantan Selatan banyak yang bangunan ini menggunakan tiang pancang galam. Sekarang galam ini kearifan lokal makin kurang. Ini gimana nanti Axel ini menciptakan tiang pancang mini file ya, yang khusus ya bisa untuk fondasi gitu. Kalau mau kolaborasi dengan kami PII dan dosen-dosen, ayo kita adakan penelitian supaya nanti produk dari Axel ini bukan hanya dinding sampai ke bahan bangunan fondasi bawahnya pun bisa sebenarnya. Ini saya penasaran nih Pak, saya mau bertanya nih Pak. Iya, misalnya nih Pak, bangunan tuh sudah mereng nih, sudah miring Pak, udah mau ambruk, cuman belum ambruk, miring, dalam keadaan miring. Kalau saran dari seorang konsultan itu bagaimana Pak? Apakah itu perlu dihancurkan kah, atau ada perlu apa seperti itu Pak? Misalnya perawatan bangunan atau seperti apa tuh kalau udah miring kayak gitu Pak? Nah gini Bapak, dari penelitian teman-teman hampir ratusan bangunan di Kalimantan Selatan ini miring. Ya. Nah Bapak pernah menangani di kilometer 5 ya, ada ketemu gimana. Jadi kalau mau bagusnya sebenarnya penanganan bangunan miring ini bukan berarti wah kita nggak bisa atau dirobohkan, enggak. Kita ada penelitiannya. Sampai penelitiannya nih kita fondasi bawahnya dengan scan bearing. Nah, scan bearing itu tahu bahwa oh ini fondasinya ini tidak cocok, harus diapakan. Ya seperti manusia juga kan, bila ada kegagalan di scan di dalam tadi, di ronsen kan. Ronsen sudah kelihatan dia sama. Jadi bangunan itu dideteksi dulu. Nah ini harus apa? Ternyata kalau memang nggak bisa diperbaiki karena bebannya ya memang harus dirobohkan. Tapi kalau masih bisa, kita bantu dengan perkuatan baru, bisa sebenarnya. Bisa. Jadi bangunan miring itu bukan harus dirobohkan, kita teliti dulu di mana kelemahan struktur ini, termasuk beton misalnya begini kan, beton yang di sini kami tembak dulu, oh benar nih mutu betonnya sesuai. Kan mutu beton itu kan ada yang pakai K, ada yang FC misalnya, oh ini beton mutu K300, ternyata kami tembak hanya K200, berarti kan tidak memenuhi nih. Jadi harus apa? Nah termasuk yang Alfamart itu setelah kami teliti seharusnya mutu beton itu K225 minimal, ternyata dicek hanya K175. Nah jadi orang awam kan bertanya apa beton K225, K175. Banyak sih, bukan orang awam aja, orang teknik pun tidak ngerti. Sebenarnya maksudnya bila beton itu K225 berarti dalam 1 cm persegi itu mampu menahan beban 225 kilo. Itu maksudnya angka tadi K175 kan berarti kan makin rendah. Berarti
mampu hanya 1 cm persegi itu mampu 175 kg per cm persegi itu. Nah, saya berharap produk Axel ini, nah ini kan saya katakan yang bata ringan tadi bikin dengan tekanan, oh ini mutunya ada yang 225, ada yang 175, sesuai peruntukannya nanti. Jadi masyarakat ini beli, oh saya hanya membangun lantai 1 cukup yang ini yang murah. Jadi sudah ada yang disediakan. Nah, jadi ada uji tekannya dari bata yang dibuat tadi. Nah, sekarang jujur aja, saya di Pelindo bikin perkuatan peti kemas ya, peti kemas. Hanya dengan bangunan atasnya ini paving blok, paving. Nah, kok bisa menahan kontainer sampai 9 tingkat? Nah, selain strukturnya bawahnya Bapak betulkan, juga paving ini mutunya tuh K500. Jadi K500 ini ya sebenarnya dalam artinya dalam 1 cm persegi dia mampu menahan beban 500 kilo. Nah, makanya kan sekarang perumahan banyak menggunakan paving. Nah, kenapa sih Axel juga nggak mengarah ke sana? Maksud saya ini kan sudah bagus nih, maju nih. Nah, kan tinggal mencetak aja. Makanya perumahan kan kenapa banyak menggunakan tidak rigid pavement, jalan beton atau aspal, karena apa? Kalau paving kalau rusak kan dicungkil, bisa dibaiki, dikembalikan tanpa meninggikan lantainya tadi deh. Nah, kalau kita kan kalau sudah dicor beton nanti rusak, dicor lagi, akhirnya rumah orang kan ke bawah. Nah, kalau coba nanti dipikirkan nanti dari Axel ini membuat inovasi baru. Iya, apa bedanya kan bikin bata dengan paving kan? Iya, kan? Bisa deh, nanti ditunggu deh Pak. Ya, itu yang saya tunggu biar kami juga di e-katalog nanti mau membangun apa, misalnya Pelindo juga mau membangun apa kan bisa. Ngapain kami pesan ke Jawa kalau di sini bisa? Iya betul. Produk lokal nih Pak. Iya, itu yang saya harapkan gitu ya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan lebih terus berkembang lagi. Iya, pembangunan di Kalimantan khususnya. Iya, jadi saya harap bukan yang sementara ini boleh dikembangkan lagi, tapi inovatif lagi, misalnya kan tadi kan panel. Nah, panel ini bukan bangunan gedung aja sekarang. Ayo untuk jembatan. Iya. Untuk jembatan. Nah, sekarang kan pakai bundek jembatan. Dulu kan kita pasang perancah bikin lantai dicor berapa lama. Sekarang kan harus menggunakan ya seperti saya yang bilang tadi kan pile slab Tumbang Nusa ya, sepanjang 3 kilo. Saya lantainya tuh saya cetak separuh tuh di pinggir jalan saat pemancangan. Jadi saat sudah memancang saya tinggal ngangkat aja semua mobil langsung saya taruh. Nah, barengan semua bisa dikerjakan langsung. Bisa kan lebih cepat, efisien, tambah perancah. Nah, itu saya harapkan bukan panel di gedung aja, kayak di jembatan-jembatan yang saya kemarin desain prototip jembatan yang ada di Kota Madia ini habis korban banjir kemarin. Nah, itu kan bebannya hanya bukan mobil, sepeda motor. Kenapa kita tidak bikin panelnya? Ayo saya ajak nanti Axel. Ya, saya tantang Axel ini. Benar. Harus inovatif gitu. Iya. Nah, selama Bapak menjadi seorang konsultan nih Pak, ada kira-kira bahan material yang menurut Bapak tuh unik, yang misalnya sebenarnya bisa buat di dinding malah buat di mana kayak gitu, ada nggak Pak sebelumnya? Sebenarnya Dira. Dulu ya, kita saat mencor nih, saya bedakan, saya saat mengajar tuh selalu bilang material beton itu kan ada split ya, batu pecah, ada koral. Ya, koral yang khusus Kalimantan ini kan yang biji-biji itu kan. Nah, kalau saya bilang kuat mana antara split tadi dengan koral? Kuat split Pak, batu pecah untuk campuran beton. Oke, boleh. Saya tidak bicara di beton, ke saya di dalam uji tadi, misalnya koral tadi dengan split tadi kuat mana? Sebenarnya kuat split dia. Kalau ditekan karena dia batu alam kan, koral ini kalau bahasa kita. Jadi kalau batu-batu yang asli ini ditekan dia lebih kuat, tapi di dalam beton tidak kuat. Kenapa? Karena permukaannya licin dan lain-lainnya. Nah, khusus material khusus Kalimantan untuk mutu beton K300 itu sulit sebenarnya. Baik pasirnya ya,
Nah, deposit pasirnya juga kita kurang. Nah, kita kebanyakan tuh mengambil dari pasir dari Palu, speednya juga. Nah, untuk yang di Kalimantan nih, saya berharap sih sebenarnya material yang unik tadi itu ada temuan teman saya mendapat gelar profesor terkait dengan hasil limbah dari kelapa sawit bisa dijadikan untuk urukan jalan. Ya, nah itu Pak. Nah, itu temuan profesor. Iya, betul, nah, Pak. sekarang sebenarnya sekarang sudah ramai yang diciptakan Axel ini bagaimana kita gunakan sebagai urukan jalan walaupun bentuknya nanti persegi kita susun. Ya. Nah, itu yang sebenarnya jadi unik nanti. Iya, untuk mutu-mutunya tadi. Untuk unsur estetika gitu ya. Bisa nanti disusun kayak paping kan. Apa bedanya sih sebenarnya paping dengan bata ringan Axel ini? Tinggal kualitas mutunya aja kita dipolis begitu. Nah, apa bisa nanti kita kayak paping ini kan ada ukuran 20 berapa ya, 20, 10, 60 kan, ada 7,5, saya hafal banget 75, 20, 60. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita gunakan ya untuk misalnya perbaikan badan jalan itu lebih murah sebenarnya daripada kita mendatangkan pasir dan lain. Tapi kan dicek tadi dengan kekuatan uji mutu tekan tariknya. Ayo, karena saya inovasi, saya dorong pokoknya. Apalagi kita jujur aja nih persiapan untuk IKN ya. Jadi persiapan untuk IKN ini karena saya juga terlibat di sana, mudah-mudahan tetap IKN jalan terus. Amin. Ini kita ini diperlukan sebagai pintu gerbang sebenarnya. Ayo material kewalahan nanti. Betul. Jujur aja, saya Axel kewalahan. Nah, gimana nanti Axel bisa mengembangkan usahanya lebih besar lagi, tempat yang lebih besar dan dengan material-material yang lebih artinya maju lagi, ada beda dari ada yang sekarang gitu. Saya berharap di situ karena saya bidang struktur ya, saya berharapkan Axel lebih berkembang ke bidang struktur lagi, bukan hanya gedung ya, tadi bisa jalan bisa jembatan, malah sampai ke untuk bendungan dia masang paping harus bagaimana. Nah, ke drainase ya, jujur aja drainase itu kita beli unit itu untuk drainase. Nah, kenapa kita dari Axel nggak menciptakan itu? Iya kan? Yang sudah jadi nih kita belinya di luar loh kadang-kadang. Itu dengan mutu sekian, ayo kan. Kenapa kita susun seperti kita nyusun bata misalnya drainase ini bisa kita bentuk daripada dicor pakai tulangan yang ya. Nah, itu yang inovatif terus pokoknya harus maju. Siap, pencatat dulu nih, dicatat dulu ya. Harus ya pokoknya yang kita. Saya siap bantu lah kalau dalam penelitian misalnya ada masalah kendala termasuk dengan mutu betonnya, material apa ada dari data-data saya. Ya mudahan sekarang terkait dengan fondasi yang menggunakan kearifan lokal tiang galam. Nah, selain mini pile itu kan mahal itu yang dibikin dari beton tulangan. Nah, sekarang gimana? Yang misalnya di Banjarbaru tidak perlu ada pancangan, nah harus fondasi apa di situ? Ayo Axel ciptakan di situ untuk menahan beban. Kan nggak perlu pancangan kan Banjarbaru itu kan tinggal pasangan batu disusun ini. Nah, kenapa kita tidak menyusun produk Axel di situ? Kalau batu gunungnya sudah habis ya gitu. Nah, itu yang saya berharap tetap inovatif terus kita ikutin perkembangan. Sekarang kan update terus, SNI makin ditingkatkan, spek juga ada aturan yang harus kita gitu, yang kalaunya di katalog masuk, speknya masuk, pasti dilirik dong Axelnya dengan produk-produknya. Saya yakin itu terus berkembang. Iya, betul deh gitu. Iya. Ya saya berharap itulah gitu yang terus tetap maju terus. Iya. Ngomong-ngomong soal material nih ya Pak. Nah kita biasanya pernah lihat juga di lapangan itu ada yang pasang bata ringan ataupun bata merah, ada yang berdiri, ada yang tiduran tuh Pak. Itu apa sih Pak perbedaannya, pemasangannya mungkin? Ya pemasangannya sebenarnya kalau melihat dari kayak orang struktur ya, nah, biasanya sesuai beban. Ya, dari pondasi misalnya beban pondasinya terlalu
minimalis, ibaratnya tuh kan tidak terlalu besar menahan beban, dia menggunakan bata tadi yang menggunakan miring tadi. Nah, jadi disusun lah supaya mengurangi beban daripada struktur. Tapi rata-rata kalau ini hanya sampai lantai 2 yang menggunakan ini, tapi kalau sudah lantai 3 ke atas ya tetap aja yang berbaring menurut persyaratannya itu. Nah, dengan menggunakan fondasi yang sudah diperhitungkan tadi bebannya. Jadi beda. Nah, kalau ini kan bata ini kan yang berdiri tadi kan begini, otomatis kan daripada yang segi 4 ke bawah tadi otomatis lebih berat itu dia kalau disusun. Nah itu aja. Bobotnya ya, kembali bobotnya. Ke bobot dan tanahnya nih Pak. Iya. Jadi lebih besar, otomatis menggunakan fondasi yang lebih besar juga kalau ini. Ya tapi persyaratannya ya saya di ini kebanyakan tidak menyarankan yang menggunakan miring tadi. Iya betul. Apalagi ada yang kadang pakai tebal 5 ya kalau iya, salah ya Pak. Iya rata-rata 5, 10, 15 itu. Kalau dari Axel ini kan dia otomatis kan sudah diperhitungkan ketebalannya, lebar dan sebagainya, dan juga saya melihat dari campuran mortarnya itu memang yang waktu saya ada peragaan praktek itu memang lemnya itu kayak mengikat monsternya, itu yang lebih tanpa ada plester pun sebenarnya kan tahan api, lebih ringan, dan bahan-bahannya dari silika. Saya mempelajari itu, oh ini dari silika lebih ringan, ada rongga dan lainnya, ada porinya itu ada kan pori-pori, mengikat kan. Iya, porinya itu yang menyebabkan mengikat tadi dari campuran air semen tadi kan. Nah itu juga kan tidak sembarangan kan, mortar yang di produk Axel tadi dari RX berapa itu kan saya melihat ini ada fungsi-fungsi sendiri lebih bagus gitu kan. Ya mudah-mudahan itu tetap jalan terus produknya, sementara ini kan banyak dipakai gitu. Iya betul. Itu nah Pak. Nah terus Pak, kalau misalnya kita bangun rumah nih 2 lantai ya Pak, itu kan pasti ada kolom atau baloknya Pak. Itu gimana Pak mengenai pemilihan materialnya? Apakah antara kolom balok itu sama kah Pak? Spesifikasinya atau gimana? Sebenarnya kolom dan balok ya. Kalau di bawah itu ada slopnya, dari fondasi itu memang mutu betonnya kadang-kadang ada yang berbeda, ada yang menyamakan aja supaya nggak mudah, supaya hati-hatinya supaya mudah dalam pengadaan. Misalnya ada persyaratannya SNI-nya tuh, misalnya balok harus SNI ini menggunakan FC berapa, mutu beton berapa, ada beda. Jadi antara kolom, balok, dan kadang-kadang dimensinya juga antara lantai 1 ya, kolom tuh ada yang berbeda dengan lantai selanjutnya, tidak harus sama karena mengurangi bebannya tadi sesuai dengan beda kayak gitu. Bisa. Kira saya itu sama Pak, lantai 1 sama lantai dia misalnya kan di bawah ini kan besar nih bebannya, jadi lantai di atas tuh bisa dia sesuai dengan kebutuhannya, ada perhitungan strukturnya, termasuk juga yang kolom dan balok-balok yang ada balok anak. Nah ini yang balok anak ini ada diperhitungkan sesuai, ada perhitungannya semua, termasuk ada tulangannya di situ, semua ada. Jadi mutu betonnya sesuai daripada kebutuhan bebannya tadi, termasuk kekuatan. Nah saat perencanaan membuat itu sudah dengan ini, pelaksanaannya tidak sesuai, makanya ada konsultan tadi yang mengawasi. Nah, gimana cara menceknya? Makanya saat dia mencor kolom, balok, segala itu diambil sampel. Nah, baik kubus atau prisma itu dibawa ke lab nih, dites. Ini sesuai enggak? Misalnya beton ke 250, ternyata di kontrak 250, dites hanya 200. Jangankan 249 aja dikatakan enggak masuk sudah. Dikit aja tuh. Iya, artinya di bawah daripada spek. Nah, ini yang harus di konsultan supervisi ini benar-benar mengawasi sesuai dengan rencana-rencana tadi. Jadi mutu-mutu itu memang digait mereka. Tidak boleh main-main, harus ada bukti. Jadi ini contohnya misalnya tadi kamu bicara balok kolom. Misalnya balok nih ya, panjang sekian, tinggi sekian. Saat dia sudah melaksanakan pengecoran. Nah, melaksanakan pengecoran bisa dibayar enggak? Misalnya volumenya anggaplah 6 kubik. Ya, 1 balok bisa dibayar enggak? Belum bisa. Dicek dulu ya. Iya. Apa? Secara kuantiti
volumenya terpenuhi misalnya 6 kubik, tapi secara quality dia memenuhi enggak untuk betonnya. Kalau tidak ada hasil tes yang memenuhi, konsultan boleh menolak untuk pembayaran. Karena demi keamanan struktur masalahnya. Betul Pak. Nah, itu yang daripada dilanjutkan kan menimbulkan kerusakan yang lebih lanjut lagi kan ya Pak? Iya, jadi enggak boleh dia. Jadi kalau konsultan yang sudah mengerti antara backup quantity dan quality ini harus sinergi. Nah, saat dia mau menagih ya progres saya sudah sekian, cek oh ini volumenya 10 kubik, benar 10 kubik, tapi ayo mana data kualitas hasil tesnya. Nah, itu yang sebagai tolak ukur di kaitannya dengan pertanyaan yang terdahulu, gimana tugas konsultan. Balik lagi ke awal tadi. Iya, jadi harus ada. Jadi dari perencanaan speknya sama aja dari ini menggunakan Axel, ternyata pelaksanaannya bata merah ya boleh ditolak, nggak boleh itu misalnya. Karena kaitannya kita dalam RAB kan rencana anggaran biaya itu ada material, ada harga satuan. Nah, materialnya yang memenuhi spek, memenuhi SNI seperti Axel punya. Gitu. Jadi jangan lupa pilih Axel. Iya, harus lah. Artinya Axel sudah saya ingat punya TKDN, punya ISO, punya SNI juga. Nah, mudah-mudahan material-material lainnya yang akan nanti diciptakan. Nah, seperti saya, seperti funnel, seperti nanti mungkin tiang pancang yang menggunakan ini, yang khusus yang pengganti yang 4 meter tadi itu kan galam, ayo. Nah, itu ciptakan lagi buat SNI. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira adakah pengalaman terpahit Bapak selama menjadi seorang mungkin saksi ahli, konsultan, apa kira-kira yang itu membekas nih di Bapak dan menjadi pengalaman Bapak sampai sekarang tuh Pak? Yang paling membekas sebenarnya saya pernah ibaratnya berantem lah dalam sidang itu dengan saksi ahli dari rata-rata dari luar. Ya dari luar nih ya anggaplah bukan Kalimantan. Nah, saya miris gitu kan, datang mencek suatu struktur bangunan ya dengan membobol bangunan itu dihancur demi mengetahui tulangan yang di dalamnya. Padahal itu merusak struktur. Nah, ini punya kompetensi enggak gitu? Seharusnya kan enggak boleh. Struktur yang sudah jadi kita rusak demi mengetahui. Nah, sekarang ada alat yang dikatakan seperti kita meronsen badan kan. Ada alatnya sekarang itu. Nah, sekarang tinggal tempelkan, tahu sudah kita tulangannya apa, enggak perlu. Berarti ya kadang-kadang ya saya miris oleh karena orang kita sendiri mengundang mereka untuk itu, padahal mereka tidak punya kompetensi. Jadi ya baiknya ya tadi dari pengalaman saya, orang yang didatangkan menjadi saksi ahli di dalam hal kegagalan bangunan ya, yang punya sertifikat paling tidak punya kompetensi. Bukan oleh karena gelar, tidak, walaupun gelarnya panjang. Ya kata Rocky Gerung, gelar panjang tapi pikirannya pendek kan. Artinya bukan kita temagai kan, oke, gelar akademis pertama, tapi yang dilihat adalah sertifikat kompetensi yang sesuai, yang signifikan. Misalnya ini kegagalan bangunan gedung tapi SKK-nya kompetensinya ahli jembatan kan, nggak ada kaitannya. Nah, seperti saya yang di Pontianak ini, dia menghitung beton dengan menggunakan SNI daripada bangunan gedung, pada itu proyek jalan kan nggak boleh, beda. Nah, ini artinya kompetensinya tadi. Jadi baik gelar apapun belum tentu mempunyai kompetensi. Makanya saya juga sebagai asesor ya, asesor senior lah Kalimantan, khususnya Kalimantan, saya selalu berpesan dengan teman-teman, jangan kejar sertifikatnya. Jangan kejar sertifikatnya, tapi kejarlah kompetensinya. Nah, termasuk dengan Axel tadi. Ya, saya berpesan apa? Kejar produknya sebaik mungkin, tapi kejar juga SNI-nya dan spesifikasinya. Karena itu ya seperti SDM manusia juga kayak kami, orang yang punya kompetensi, punya sertifikat, ya, artinya punya SNI seperti produk. Ya kami sebagai manusia kalau punya SDM, punya kompetensi, insya Allah
seleri akan linear dengan kompetensi. Termasuk produk Axel ini akan lebih mendunia nantinya. Amin. Benar. Kalau dia memenuhi persyaratan kan. Tuh, makanya jangan kejar produknya, tapi kejar kompetensi terkait dengan SNE-nya, kompetensi bahannya yang saya maksud. Nah, kalau orang ini kan tidak perlu lagi, Mbak. Nah, kalau orang dulu kan, ya saya contoh, sabun aja orang selalu bilang apa, Rinso, beli Rinso, padahal mereknya belum tentu Rinso, tapi namanya sudah. Iya. Iya, nah itu saya berharap Axel itu begitu. Oh, kita mau bikin bata-bata apa, ya, identik, Axel ya walaupun bukan. Tapi orang sudah tahu Axel itu sudah punya kualitas. Itu yang saya harapkan. Artinya sertifikat giring terus, SMI-nya produk boleh, produk apapun tingkatkan terus. Saya berharap biar lebih maju, lebih ini sesuai dengan kalau SDM manusia tadi kan maju sesuai dengan kompetensinya. Kalau material Axel maju makin besar produknya sesuai dengan SNI dan speknya. Nah, itu, saya berharap gitu. Oke, Pak. Tadi ada pembahasan soal IKN juga nih, Pak. Mungkin boleh di-spill Pak sedikit. Apa nih yang Bapak rancang nih di IKN itu ada apa nih, Pak? Saya sebenarnya sebelum IKN itu mulai, saya core tim di koordinator tim, Pak, di Kalimantan Timur. Nah, saya bekerja di Kalimantan Timur ini hampir sekitar 14 tahun sampai 16 tahun lama saya. Dari saya Banjarmasin, Waro sampai saya batas terakhir Malaysia Nunukan, belum ada Kalimantan Utara dulu saya masuk. Nah, bikin jalan, bikin semua. Nah, orang kan bertanya kepada Bapak, kok Pak Hasan ini kok bisa punya sertifikat ahli gedung, ahli jembatan, ahli kenapa? Karena kesempatan zaman saya dulu sertifikat itu kalau hanya sertifikat teknik sipil itu sudah bisa menguasai semuanya. Kalau sekarang kan dibagi, ada ahli jalan, jembatan. Nah, kesempatannya mereka lebih sempit. Kalau saya, kenapa saya menguasai itu? Nah, terkait dengan IKN itu sebelum 0 km itu diletakkan, saya sudah ke sana. Ada foto-foto saya di sana. Nah, sekarang perkembangan IKN ini pesat sebenarnya. Tapi disayangkan dengan kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan. Khusus Kalimantan itu kita masih belum memenuhi. Artinya belum memenuhi dengan sesuai standar mereka. Itu kebetulan saya ketua tim Satgas daripada IKN itu adalah Bapak Danis Sumandilaga, ya, adalah ketua PII Persatuan Insinyur Indonesia ya di Jakarta. Dia ke tim Satgas ya. Orang-orang PII ini selalu kami mengimbau kepada tenaga-tenaga ahli, ayo punya sertifikat, bekali sertifikat, bekali lagi sekarang ini yang dibutuhkan apa? STRI. Nah, STRI surat tanda registrasi insinyur. Artinya kami ini sama seperti dokter, kalau mau berpraktek harus ada sertifikat izin praktek. Nah, sekarang kan banyak orang kita yang belum punya sertifikat izin praktek. Nah, jadi orang dulu lulus, oh insinyur, padahal belum insinyur. Harus sekarang ini sekolah lagi. Makanya IKN mengharapkan tenaga-tenaga ahli profesional itu sudah mempunyai sertifikat STRI dan punya kompetensi. Nah, sekarang kita termasuk Kalsel sebagai pintu gerbang, sejauh mana orang-orang kita termasuk SDM-nya, termasuk materialnya nih Mbak ya, termasuk bahan bakunya yang akan disediakan, kita akan kewalahan nanti. Makanya siap-siap Axel nih. Ya jujur aja, saya tadi kan lihatkan ada foto-foto yang kegiatan di IKN. Ini pembangunannya pusat banget, luar biasa sebenarnya. Gencar-gencarnya. Nah, sekarang Axel ini bagusnya kalau bisa ada cabang di Kalimantan Timur. Aman nanti Pak. Nanti ada harus buka di sana supaya ini ya saya bisa memasukkan itu dalam e-katalog Mbak. Artinya karena saya kan ya banyak, karena saya juga sebagai penilai ahli tadi itu juga dengan teman-teman BUMN yang mendapat pekerjaan di sana, ya saya bisa bukan mempromosikan, nah ini sebenarnya materi yang bagus untuk digunakan gitu. Nah, biar nanti lebih berkembang, tapi siap-siap nih nanti. Harus siap orderan nih Pak. Iya, harus siap. Nah, bukan hanya stok kita di sini aja, saya rasa ya
tambah lagi mungkin cabang di sana dan lain-lainnya. Ya, supaya lebih meningkat lagi, lebih berkembang intinya gitu. Oke. Saya mau membahas mengenai perhitungan nih Pak. Kalau saya tahu arsitek juga menghitung kan ya Pak? Iya, menghitung dengan detailnya tuh iya. bangunan. Nah itu gimana Pak nanti koordinasinya dengan konsultan perencanaan itu Pak? Adakah korelasinya? Ya inilah makanya perencana itu kan tim. Sebenarnya tim. Jadi arsitek ini sebenarnya merancang ya suatu bangunan sebenarnya. Tapi dia dalam hal perhitungan struktur, nah dia hanya tahu sebatas yang tidak signifikan seperti orang sipil. Orang sipil ini sampai ke bangunan bawah, terkait dengan mau mendirikan bangunan ini bebannya berapa, berarti harus fondasinya disesuaikan, makanya ada penelitian tanah. Jadi bedanya tadi arsitek dia kalau dari segi artistik keindahan bagus dia, iya, merancang bagus, tapi dia kalau sudah harus kolaborasi dengan orang sipil struktur. Ini bisa enggak dilaksanakan, kadang-kadang terlalu indah belum tentu bisa dilaksanakan. Sering berdebatnya nih Pak. Iya. Makanya tim TABG ya yang izin bangunan itu ada timnya, ada ahli struktur, ada arsitek, ada terkait dengan ME. Jadi ada mekanika elektrikal karena kita menggunakan listrik, menggunakan utilitas kayak PDAM. Nah itu kaitannya. Nah terkait arsitek biasanya dia banyak selain desain ada tata ruang, sirkulasi udara, pencahayaan. Nah itu ilmunya mereka memang itu ada. Oh ini ada ruangan, saya sampai dulu lagi pertama berdampingan mereka ada ruangan apa ibarat ruangan minus kan, ruang kurang dalam artian ini tidak berfungsi ruangannya untuk apa, itu ditanyakannya. Dia jeli kalau orang arsitek dalam penataan pencahayaan harus lampu sekian. Nah elektrikal juga iya, ruangan elektrikal tadi lampunya ini ruangan ini harus menggunakan AC berapa, nah itu elektrikal lagi. Jadi makanya sinergi sekarang tuh tim PBG itu bertiga tadi. Oh itu timnya memang harus bertiga ya? Iya bertiga untuk memeriksa izin bangunan tadi. Nah, tapi yang lebih titik beratnya tadi struktur tadi. Orang strukturnya bagaimana ada penyelidikan tanah enggak, bagaimana pancangannya, fondasinya, tulangannya, betonnya, materialnya. Nah itu materialnya harus di situ. Jadi kalau orang arsitek ya itu dia melihat oh ini harus ada sirkulasi udara, pencahayaan dan lain-lainnya. Jadi disitulah kami sebenarnya kolaborasi yang cocoknya itu. Makanya tim perencana kaitannya tadi setelah dia merencanakan dia akan melihat oh bahan apa yang harus dipakai. Nah inilah Axel harus jeli, oh ini terkait bangunan khusus ya. Bangunannya dinding apa? Dindingnya sudah ketemu dengan bata ringan. Sekarang kolom atau panel, nah kan banyak kan item-itemnya nih, lirik dah di sana. Sekarang saya harus mengembangkan apa gitu ya kan, jadi inovatif terus maksud saya gitu deh. Nah, itu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak dari kita nih Pak. Menurut Bapak gimana perkembangan material bangunan ke depannya Pak? Ya kalau material bangunan ke depannya sekarang ini kan saya senang sekali dengan munculnya beberapa produk Axel ya, karena material-material dulu khususnya ya saya contoh kayak tiang pancang kan dulu galam itu kan hanya kalau tidak ada galam lagi makanya ada mini file. Sekarang harus ciptakan dong Axel dari apa. Nah itu nah terus terkait yang tadi itu kolom, balok ringan dan lain-lainnya sampai ke fondasi, misalnya fondasi di Banjarbaru itu kan tidak ada pancangan kayak telapak. Apa sih sebenarnya produk Axel? Nah, jadi tidak berharap kan batu gunung ada terus. Ya enggak kan? Artinya kan dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman ini ada material-material yang tidak bisa dipertahankan. Iya. Nah, sekarang lebih zaman instan nih Pak semuanya. Jadi itu harus cepat, harus tersedia apa. Makanya inovatif tadi. Sekarang Kalimantan Barat kan tidak boleh menggunakan tiang pancang galam lagi. Berarti dibatasi karena sudah tidak ada produk lagi alam gitu. Nah, sama kita di sini misalnya Banjarbaru.
tidak menggunakan fondasi lagi, kan tidak ada yang panjang kan, hanya batu gunung. Nah sekarang ciptakan akselnya apa sih sebenarnya dalam bentuk misalnya prisma begini. Nanti saat pelaksanaan tinggal masang aja kan ini. Ya seperti kayak jembatan di Kalimantan Selatan, nah yang kita ada flyover. Nah itu kan rangka baja disusun-susun kan sudah jadi, dulu kan beton kan susah, berjarak sekian apa. Nah gitu juga fondasi yang pengganti daripada material-material yang enggak ada. Nah, gimana secara inovatif bahwa aksel ini akan menciptakan bukan ada yang ada sekarang ini aja. Ada jeli tadi dalam anti penjanaan. Ini bangunan bawah apa sih? Kan struktur itu kan gedung misalnya kan ada bangunan bawah, fondasi, ada bangunan atas, apa aja sampai ke atap. Nah ini dipikirin sekarang kan, oh ini atap sekarang tidak menggunakan kayu lagi, menggunakan baja ringan. Nah, gimana sih sebenarnya supaya baja ringan ini sinergi dengan produk Axel? Nah, itu yang saya tantang itu. Nah, ya kan itu dari bangunan bawah ke tengah atas kan, oh ini harus gimana supaya kan sekarang kan banyak yang instan tadi kan, termasuk yang konvensional tuh kayaknya sudah nggak ini lagi. Makanya dengan Axel sekarang ini kan sudah cukup maju lah, dari menciptakan bata yang lokal sekarang menjadi bata ringan yang lebih kuat, lebih baik, dan dimensinya juga bisa lebih besar, dan konektivitas antara bata-bata ini juga kan ada mortarnya. Nah, ini kan perkembangan yang luar biasa pesat dan instan, bisa orang membangun rumah tidak perlu lagi memerlukan yang harus ini. Harapan Bapak nih Pak untuk pembangunan Kalimantan selanjutnya dalam pemilihan material apa nih Pak harapan Bapak? Ya harapan Bapak ya intinya sebenarnya dengan adanya beberapa kasus kegagalan bangunan, karena Bapak juga penilai ahli kegagalan bangunan kan, saya berharap produk Axel yang dibuat ini selain yang ada ini tingkatkan terus, tetapi tetap kualitas dan mutu tadi terjaga. Nah, kenapa? Karena produk Axel ini otomatis kan dia akan memproduk tadi secara instan dan cepat. Intinya kan pembangunan itu kan dibatasi dengan waktu. Ya, misalnya menggunakan bata yang ini tidak bagus mutunya, lagi menggunakan Axel kan tinggal mengambil aja kan, stoknya sudah ada, ayo kita pasang. Nah jadi time schedule waktu pelaksanaan terkejar, secara kualitas juga bagus, secara cost, nah juga kan menguntungkan bagi pelaksana. Tapi pemerintah juga berharap kan, termasuk kami dunia konsultan ya berharap dengan produk-produk yang dibuat oleh para pengembang tadi, termasuk Axel tadi kan bisa memenuhi syarat-syarat yang diharapkan dengan spesifikasi masuk dalam sistem e-katalog. Saya berharap itu karena ini udah masuk di TKDN. Saya lihat nih, wah ini daftar kompetensi udah masuk, tapi kan beberapa material aja yang, nah saya berharap ada perkembangan baru yang bisa membantu pemerintah seperti untuk bangunan bawahnya gimana, lantainya gimana, ya kita dinding oke sudah kan, nah, kolomnya gimana, nah, supaya ini tapi ya imbangi dengan spek dan SNI yang makin inovatif. Spesifikasinya ya Pak. Ya baik, terima kasih banyak ya Pak atas kesempatannya Bapak sudah bisa bergabung nih di podcast Axel untuk kali ini dan sharing-sharing dengan kita mengenai memilih material yang tepat nih ya Pak ya. Semoga untuk perkembangan di Kalimantan sekarang itu lebih berkembang lagi dan produknya lebih inovatif lagi nih Pak ya. Iya, saya berharap itu. Jadi tingkatkan terus seperti tadi bata ringan tadi ya. Baiknya itu ada mutu-mutu tersendiri lebih spesifik gitu. Ini mutu misalnya K berapa atau FC berapa, supaya yang menggunakan dari kalangan bawah dan ke atas boleh. Itu salah satunya. Termasuk produk-produk yang akan diwacanakan tadi, misalnya dari fondasi sampai bangunan atas sampai atap. Nah, saya tunggu itu. Saya siap bantu gitu. Siap Bapak. Semoga untuk sharing kali ini bisa bermanfaat untuk sobat Axel yang di rumah, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube kita dan sosial media kita. Sampai bertemu kembali. Dadah.